Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. So, kali ini ya di Pick a Card Reading Tarot. Jadi topik kali ini masih tentang percintaan, dimana tentang alasan ya, apakah alasan dia, tujuan dia ngedeketin kamu serius atau main-main atau gimana gitu ya. So ini general reading, jadi tidak bisa semuanya cocok untuk kalian yang nonton video ini. Jadi kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box. Sudah aku sediakan nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi untuk private reading. Oke, so di sini ada 3 pel kartu yang sudah aku sediakan ya. Jadi kalian untuk rules-nya ya untuk pick a card reading inilah dimana kalian pertama pikirkan, bayangkan orang yang ingin kalian tanyakan. Oke. 3 detik, 5 sampai 10 detik kalian bayangkan orang yang ingin kalian tanyakan ya. Bagaimana tujuan dia atau niat dia ngedeketin kamu seperti apa. Kalau sudah, kalian pilih dan lihat salah satu kartu yang dimana kalian ngerasa oke, this is your card. Ya, ini kartu kamu. Oke, jadi pilih salah satu ya. Ini pel 1. Oke, ini pel 2 dan ini pel 3. Oke, kalau sudah kita mulai dari pel 1. Hai, pel 1. Sudah dibayangkan orang yang kalian ingin tanyakan di pel 1 ini ya. Apa sih niat dia atau tujuan dia ngedeketin kamu? Oke, kita lihat ya pel 1. Oke, ada kartu The Hermit. Ada kartu Seven of Cups. Ada kartu Six of Swords. Ada kartu The Devil dan ada terakhir kartu di tarot, ada kartu Five of Swords. Oke, apa sih alasan dia ya ngedeketin kamu? Oke. File 1. Dari yang aku lihat, orang ini ya si dia ini sebenarnya dalam situasi yang aku lihat bukan ngedeketin kamu berdasarkan perasaan. Iya, bukan berdasarkan perasaan. Kalau orang ini adalah mantan kamu, maka orang ini masih belum bisa move on dari kamu. Iya, dia masih benar-benar yang kayak nahan dirinya untuk move on gitu. Dia jadi kayak ibaratnya tuh kayak nggak bersedia untuk melangkah move on. Tapi kalau dia ini adalah orang yang bukan mantan kamu gitu, orang baru gitu ya, aku ngelihat orang ini tuh sebenarnya belum siap untuk hubungan baru. Jadi dia tuh masih, aku ngerasa kayak masih yang bingung, masih yang nggak tahu mau ke arah mana, orang yang masih kayak masih linglung gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan dia juga masih mencari tahu sebenarnya mau dia apa gitu, karena aku melihat secara garis besar bahwa di pel 1 ini ya, aku ngelihat dia tuh masih belum move on dari masa lalu dia gitu. Dia masih belum bisa untuk mempersiapkan dirinya ke depan. Dia tuh masih takut gitu. Dia masih kayak mikirin, duh posisi gue digantiin gak ya gitu. Kayak dia masih rada parno, rada insecure, udah takut lah pokoknya sama masa lalu dia gitu. Dia jadi kayak bisa dibilang tuh kalau ini adalah orang baru dan punya masa lalu seperti yang aku ceritakan, dalam artinya dia masih baru putus atau udah lama putus dan nggak punya pacar dan tiba-tiba ngedeketin kamu gitu, bisa jadi dia memang gagal move on gitu ya. Dan aku ngelihat juga di sini bahwa dia kebingungan sebenarnya sama perasaan dia sendiri. Dia nggak tahu sebenarnya apa sih yang dia rasain, yang dia mau tuh apa gitu. Yang dimana aku ngelihat jatuhnya kayak dia memaksakan dirinya untuk deket sama orang baru agar bisa gitu, agar bisa segera move on dan segera berpaling dari pikiran-pikiran masa lalu dia atau seseorang yang dia sayang dulunya. Intinya dia pengen berpaling. Dan itu bikin dia ngerasa kayak dia juga jadi kayak perlawanan dalam diri dia. Dia bener-bener belum bisa bener-bener healing. Dia belum bener-bener bisa kayak ngiklasin masa lalu. Jadi ini lebih ke pelarian sih kalau aku lihat di bahasa satu, lebih ke pelarian atau
kalau kalian orang baru, ya posisinya kalian belum pernah pacaran sama sosok ini, maka kamu adalah kemungkinan besar adalah pelarian gitu ya, dalam artian dia hanya ingin gimana caranya dia bisa move on dari masa lalu dia pengen biar dia tidak kesepian, dia merasa lebih mampu untuk melupakan mantan dia, kayak gitu. Tapi kalau ini dalam mantan kamu, maka dia memang belum bisa move on dari kamu, karena terlihat sekali bahwa intinya dia mau ngajakin lagi kamu, dia mau ngasih kayak oke, kita mulai ulang lagi gitu. Dia jadi nggak apa ya, kayak bener-bener yang belum bisa ngelupain kamu gitu. Oke, the next card ada kartu playfulness ya, to recapture romance, allow your inner full spirit of fun to shine. Playfulness, oke. Ini lebih ke bersenang-senang gitu. To recapture romance, jadi mengulang romansa gitu, mengulang momen romansa. Aku ngerasa emang dia kangen sama momen-momen yang indah gitu. Dia ngerasa kayak udah lama kosong, udah lama hampa, dan ya dia pengen punya sosok yang bisa nemenin dia, yang bisa peduli sama dia, yang bisa kayak ada ngerasain energi-energi cinta lagi. Dia pengen banget gitu. Jadi kalau ini orang baru, maka dia pengen mencoba untuk bisa merasakan cinta lagi, getaran cinta lagi dengan orang baru, karena dia udah lama nggak bisa move on dari masa lalu dia gitu. Nah, tapi kalau ini adalah mantan kamu, maka dia pengen lagi memberikan, atau bukan memberikan ya, pengen lagi diberi kesempatan kedua atau kesempatan kesekian ya, intinya diberikan kesempatan untuk benar-benar memperbaiki hubungan, karena dia emang masih sayang gitu. Oke, so the next card ada kartu rekonsiliasi. Oke, seperti yang aku katakan gitu ya dari tadi, bahwa intinya ini adalah tentang masa lalu. Jadi dimana dia merasa bahwa kita masih bisa omongin hubungan ini gitu. Jadi kalau ini mantan kamu atau siapapun yang gebetan lama, intinya orang yang sudah pernah kamu kenal kembali lagi, maka ini kemungkinan orang yang ingin mengulang momen dengan diberi kesempatan. Intinya dia pengen diberi kesempatan karena dia merasa belum kelar gitu. Jadi dia pengen mengulang, rekonsiliasi lagi gitu, hubungan yang memang sudah sempat terjadi sebelumnya tapi gagal atau gimana. Intinya dia pengen mengulang itu lagi dan pengen diberi kesempatan gitu. Jadi tujuan dia ngedeketin kamu adalah pengen mengulang atau pengen diberi kesempatan kedua. Tapi kalau ini orang baru, case-nya jika yang memilih pas satu inilah dimana adalah orang baru, maka kemungkinan dia masih memang belum beres hubungannya dengan orang lama, dan dia pengen deketin kamu dengan tujuan dia bisa lebih cepat move on. Oke? The next card ada kartu dimana ini lebih ke kayak kondisi dia ya. Jadi ada kartu Dragon Spirit dan ada kartu Beast Spirit. Oke, so Dragonfly Spirit ya. Jadi di sini aku ngeliat ya bahwa sebenarnya dia pengen pay attention bahwa cinta itu ada di sekitar dia. Dia nggak mesti harus terus-terusan kayak mengingat masa lalu, mengingat hal pahit di masa lalu. Dia pengen kayak pay attention di sekitar dia, apa yang dia bisa rasakan, melepaskan masa-masa kelam terdahulu. Jadi intinya dia tuh pengen seperti itu. Intinya orang ini pengen segala sesuatu yang terbaik buat dia. Jadi kayak sweet result await. Dia kayak pengen menunggu hasil yang termanis buat dia. Entah melupakan masa lalu, entah mengulang hubungan baru dengan kamu seandainya kamu adalah mantan dia gitu. Jadi dimana dia pengen kayak bisa dibilang pengen sesuatu yang bikin dia bahagia gitu, karena dia udah lama ngerasa tersesat gitu, ngerasa kayak udah capek banget sama relationship, hubungan percintaan dia. Jadi dia pengen kayak gimana caranya gue dapetin hal yang terbaik buat gue gitu. Jadi dia kayak pengen coba, kalau kamu mantan dia, maka kamu adalah orang yang memang ingin dia kayak ngulang lagi, diberi kesempatan kedua gitu. Tapi kalau kamu adalah orang baru, maka dia memang ya pelarian gitu. Jadi bukan pelarian, dia memang berusaha untuk move on dengan mencari orang baru, dimana itu akan mengalihkan pikiran dan perasaan dia. Oke, itu ya pile 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Bye. Hola, pile 2 yang milih pile 2 ya, Rose Quartz. Oke. Sudah dibayangkan ya orang yang kalian tanyakan ini apa sih tujuannya gitu, ngedeketin kamu lagi atau ngechat kamu lagi, kontak kamu lagi gitu. Jadi seperti
apa sih gitu ya, alasan, tujuan gitu ya. Kita buka. Oke. Menarik. Ada kartu Five of Pentacles. Ada kartu Page of Pentacles, Ace of Wands, Two of Cups, dan Ten of Cups. Oke, ini adalah aku ngerasa kayak sebuah tahapan yang sangat-sangat benar-benar bertahap ya. Ada kartu Five of Pentacles di sini. Pile 2, aku ngerasa di sini kalian sempat berpisah ya. Intinya kalian sempat berpisah, atau dia sempat merasakan hal yang menyedihkan dalam kehidupan dia atau percintaan dia, dan itu bikin dia ngerasa kayak belajar banyak. Dia ngerasa kesepian, dia ngerasa kehilangan, intinya dia belajar banyak dari pelajaran itu gitu. Dia belajar banyak dari kisah, dari trauma, dari sesuatu yang terjadi di masa lalu dia gitu. Entah diselingkuhin, entah apa, intinya aku ngerasa banyak kesedihan di sini. Ya, jadi mungkin aja kalau kalian sempat pacaran, maka kemungkinan putus, break atau apapun itu yang dimana itu kayak buat dia terpukul gitu. Oke. Dan kartu Page of Pentacles ini aku ngelihat kayak dimana dia berusaha untuk menstabilkan diri dia lagi dari keguncangan sebelumnya. Dia ngerasa kayak oke, aku harus lebih kuat, aku harus lebih berani, aku harus menatap ke depan gitu. Dan aku ngerasa orang ini sudah sembuh. Jadi kayak dia sudah sembuh dari luka masa lalu dia ya. Nah, dia juga ada kartu Ace of Wands, maka dia mulai, ya, aku ngerasa dia kayak ngedeketin kamu. Ini adalah tujuannya untuk serius. Oke, tujuan dia untuk serius kalau aku lihat, karena dilihat dari Ten of Cups dan Two of Cups, jadi dia bukan tipikal orang yang mau main-main lagi, karena dia emang tujuannya mau serius dalam artian komitmen jangka panjang, entah menikah, entah pacaran, entah tunangan. Intinya persepsi apapun jangka panjang menurut kalian, menurut dia, intinya dia pengen hubungan yang serius, karena dia memang tujuannya dia adalah untuk mencari pasangan hidup. Oke. Dan kartu Two of Cups ini aku ngerasa dia sudah mulai merasakan sayang sama kamu. Dia ngerasa kayak udah cocok, mungkin udah yang dimana dia ngerasa kayak dia juga udah bicara bahwa dia memang tujuannya atau arahnya dia ke pernikahan gitu, atau hubungan yang serius gitu ya. Karena emang dia udah tertarik sama kamu. Aku ngerasa dia juga bukan tipikal orang yang neko-neko, dalam artian dia mau kamu ya dia bakal fokus dan dia bakal perjuangin kayak gitu. Jadi so far aku lihat kartu ini cukup bagus di grup 2, karena aku lihat ada Ten of Cups ya. Jadi benar-benar fulfilling banget, benar-benar yang kayak bahagia, benar-benar target dia adalah bagaimana caranya punya hubungan yang sehat, healthy relationship, hubungan yang jangka panjang, hubungan yang dimana emang ditargetkan untuk pasangan hidup gitu ya. Jadi tujuan dia adalah emang serius nih, pile 2. The next card ada kartu codependency, ya, addiction affecting your romantic life gitu ya. Dan the next card ada kartu wedding. Oh my god. Wedding ya. Jadi target dia memang menikah ya. Dari semua addiction dia di masa lalu, dari semua kekecewaan yang bikin dia kepikiran gitu, itu membuat dia menjadi lebih tegar. Ya. Membuat dia lebih tegar, dan jadinya aku ngelihat target dia adalah memang hubungan yang serius. Dia udah nggak mau main-main lagi, dia udah capek, entah dia yang mungkin dulunya mempermainkan orang lain atau mungkin dia yang dipermainkan. Intinya dia sudah merasa tobat ya. Dia ngerasa kayak oke, aku harus lebih fokus, aku harus mikirin masa depan aku kayak gitu. Jadi aku ngerasa target dia adalah memang hubungan yang serius. Wedding ya. The next card ada kartu Frog Spirit, ada clear out the clutter, dan ada kartu Scrap Battle, magic works to you. Frog Spirit ya berkata bahwa clear out the clutter. Jadi membersihkan ya, aku ngerasa membersihkan. Entah kenapa aku ngerasa kayak ini lebih ke membangun healthy relationship, atau kayak set boundaries ya. Jadi kayak membatasi hal-hal yang menurut dia kalau positif ya diambil, negatif dia buang kayak gitu. Jadi ini yang aku bilang ya, fase menjadi stabil itu ya. Jadi kayak dia banyak mungkin introspeksi, banyak yang kayak evaluasi diri yang ke arah lebih baik gitu. Jadinya
ini juga mempengaruhi gimana dia ke kamu, memperlakukan kamu emang bener-bener yang kayak dia bakalan fokus ke kamu gitu. Oke, so magic works to you. Di sini aku ngeliat kayak dimana magic works to you sini aku ngerasa kayak dia ngerasa ada keajaiban, dimana dia ngerasa kayak kok kayaknya gue cocok ya, gue ngerasa nyaman, gue ngerasa kayak ada something special, ada connection spesial gitu, ada koneksi yang beda gitu. Dia ngerasa kayak ada sesuatu, dia nggak nyangka, atau aku ngerasa di sini pertemuan kalian tidak terduga. Dia ketemu kamu dari dalam momen yang tidak terduga, karena dia ngerasa kayak benar-benar amazing banget, dia ngerasa kayak gak nyangka gitu ya, kayak dia bersyukur, dia ngerasa happy, dia ngerasa kayak kamu adalah salah satu hal yang menurut dia kayak wah gila ya gue bisa dapetin kamu gitu. Jadi ada something yang dimana dia ngerasa sangat bersyukur akan pertemuan kalian gitu. Oke? Jadi aku lihat niat dia serius ya, PL2. Oke, itu aja. Thank you for watching PL2. Lanjut ke file selanjutnya. Bye. Hai PL3, PL terakhir ya di reading kali ini. Sudah dibayangkan orang yang ingin kalian tanyakan gitu ya, bagaimana sih atau apa sih tujuan dia gitu, alasan dia ngedeketin kamu, serius atau main-main atau cuman apa kayak gitu ya, atau cuman manfaatin atau gimana gitu ya. So, yang milih clear quartz sudah. Kita buka ya. File 3. Gimana sih gitu ya tujuan niat dia ke kamu. Okay, so the first card ya. Ada kartu The Hierophant, ada kartu The High Priestess, ada kartu Knight of Cups, Two of Swords, dan ada kartu Hangman. Oke, pile 3. Oke. Sip. Jadi pile 3 aku ngelihat di sini dimana sebenarnya dia sudah ngerasa cocok sama kamu ya. Dia udah ngerasa cocok sama kamu, entah kenapa aku ngerasakan seperti itu. Ada harapan dan ada hak besar. Aku ngerasa intuisi dia juga menyatakan bahwa dia emang punya perasaan sama kamu. Dia memang sudah mulai sayang sama kamu. Dia memang ngedeketin kamu karena dia tertarik sama kamu, atau mungkin karena kepercayaan, atau karena visi misi sama, atau cara pikir sama. Intinya banyak kecocokan yang menurut dia kayak oh kamu adalah tipe dia gitu. Jadi aku ngerasa dia punya ketertarikan yang dimana kayak ya dia suka kamu gitu. Jadi alasan dia ngedeketin kamu ya memang karena memang didasarkan oleh perasaan gitu ya. Cuman aku ngeliat di pile 3 ini dia masih entah kenapa kayak orang yang masih belum siap untuk komitmen jangka panjang gitu. Jadi ada kartu The Two of Swords dan The Hangman. Aku ngerasa dia masih sangat yang kayak ya ngedeketin kamu memang didasarkan oleh perasaan, cuman tidak mau mengesahkan hubungan itu ke arah yang lebih untuk kayak dalam waktu cepat ya. Ini bicara dalam waktu cepat, kayak dia nggak mau yang kayak mengesahkan hubungan. Dia kayak nggak mau yang buru-buru untuk ke arah yang lebih gitu. Jadi jatuhnya tuh kayak orang yang niat nggak niat gitu ya. Karena kadang dia nunjukin dia suka banget, nunjukin kalau perlakuan spesial dia ke kamu, tapi kadang kayak biasa aja gitu, kayak nggak jelas gitu ya. Mungkin ini yang paling banyak dipertanyakan, kenapa sih dia gitu. Jadi memang dia orangnya masih belum pengen hubungan yang kayak traditional relationship, hubungan yang ya arahnya pasti nikah, enggak gitu. Jadi dia kayak masih pengen menikmati kayak nuansa PDKT gitu. Dia lebih tertariknya ke fase PDKT-nya dibandingkan setelah punya hubungan serius gitu. Jadi kalau aku lihat di PL3 ini alasan dia ngedeketin kamu ya memang karena dia punya perasaan, tapi memang tidak ada target untuk komitmen dalam jangka waktu dekat gitu. Jangka waktu pendek tuh kayak masih belum kepikiran, dia masih kayak ngegantung gitulah. Intinya kayak maju mundur gitu, masih yang belum fokus gitu ya. Oke, the next card ada kartu Express Your Love. Ini ada kartu Very Soon. Oke,
Di sini aku ngelihat dia memang agak gencar ya dalam mengekspresikan perasaan dia, mungkin kayak ya ibaratnya udah kayak orang pacaran gitu, kayak udah yang nunjukin banget kalau dia punya feeling sama kamu. Aku ngeliat juga di sini, cuman dia masih belum berani untuk secara cepat gitu ya, very soon, untuk memutuskan ke arah mana gitu, karena dia juga masih bingung gitu ya. Jadi di kartu ini dan kartu ini kayak dia masih bingung gitu, dia mau memutuskan ke arah mana, dia kayak masih ngegantung, ya gue nggak tahu mau gimana, yang penting gue nyaman saat ini gitu, dia kesana ya. Jadi kalau aku lihat sih memang orang ini masih belum ada tujuan serius, cuman perasaan sudah ada gitu. Jadi kayak masih tes ombak gitu ya, masih yang kayak ngetes dulu cocok gak sih gitu, atau yakin gak sih dia sama kamu kayak gitu. Oke, ada kartu di next card, ada kartu Seahorse, Watch and Wait. Jadi emang dia kayak nonton dan menunggu, kayak ya udah lihat situasi, lihat sikon gitu, bakalan makin suka nggak, bakalan makin nyaman nggak gitu. Jadi ini tipikal yang kayak santai, hubungan di bawah santai gitu, jadi ngedeketinnya pun santai ya. Kayak ada kartu be fearless and bold. Di sini aku lihat kayak dia ini kayak apa ya, kayak nunjukin banget kalau dia punya perasaan, cuman nggak konsisten gitu. Jadi kelihatan banget apa ya, borderline, apa ya, garisnya itu kelihatan banget kalau oh nih orang nih emang kelihatan menspesialkan kamu, cuman kok nggak ada tanda-tanda mau ke arah yang lebih gitu, karena emang dia cuma masih nunggu, masih lihat sikon, masih yang ya nyamannya segini dulu kayak gitu. Jadi kalau ditanya serius atau enggak, orang ini lebih ke arah yang kayak masih belum ya. Jadi masih, dia nggak main-main, cuman masih belum aja gitu, masih belum serius aja kayak gitu. Oke, itu ya untuk pel 3. Oke, thank you for watching my video. Jangan lupa subscribe and like. Kalau kalian mau private reading, cek description box aja, sudah aku sediakan yang nomor WA, misalkan hubungi. Kalau kalian mau beli candle, scented candle, kalian juga bisa cek Shopee ya, La Calma double L ya, LL Akalma. Jadi ada lilin scented candle yang emang cocok buat meditasi, cocok buat apa ya, kayak lagi kerja gitu. Jadi wanginya juga yang soft kayak gitu. Oke? Bye. Thank you.